Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang transformasi linear. Pada kesempatan sebelumnya kita belajar mengenal apakah suatu fungsi merupakan transformasi linear. Sekarang kita melihat transformasi linear khusus pada ruang Euclid. Misal kita memiliki ruang vektor Rn dan ruang vektor Rm, T memetakan vektor X Grn ke vektor Ax di Rm. Setiap transformasi linear dari ruang Euclid ke ruang Euclid selalu kita dapat nyatakan sebagai perkalian matriks. Misalnya, kita memiliki transformasi proyeksi pada sumbu X. T memetakan AB ke vektor A0 di Rm. Atau kita dapat tulis TA adalah TAB menghasilkan vektor A0. TAB merupakan perkalian dari dua matriks. Misalnya di sini kita memiliki 1 kali A ditambah 0 dikali B dan 0 dikali A ditambah 0 dikali B. Ini adalah perkalian dua matriks, yaitu 1, 0, 0, 0, dan matriks AB. Ini kita sebut sebagai matriks standar transformasi linear, dan ini adalah vektor awalnya ya. Notasi matriks standar bentuknya seperti ini. A disebut matriks standar transformasi linear. Jika T memetakan vektor di Rn ke Rm, berarti kita misalkan let's say kita punya vektor di Rn, suatu matriks, ordonya adalah n kali 1. Hasilnya adalah vektor di Rm, artinya merupakan matriks yang ordonya adalah m kali 1. Matriks tersebut merupakan perkalian antara matriks yang berordo m kali n dengan matriks yang berordo n kali 1, di mana ini adalah si vektor A-nya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa matriks standar transformasi linear memiliki ordo m kali n. Apabila vektornya di sini merupakan vektor DRn dan dipetakan ke vektor DRn juga atau m sama dengan n, maka T-nya kita sebut sebagai operator linear. Untuk operator linear, ordonya adalah selalu n kali n. Berikutnya kita lihat contoh lebih jelasnya mengenai proyeksi pada sumbu X. Untuk proyeksi pada sumbu X berarti sembarang vektor di R2 akan dipetakan ke vektor pada sumbu X, sehingga A1, A2 akan ditransformasi linearkan menjadi A1, 0. Ini adalah matriks standarnya. Sekarang sebagai latihan, kalian juga coba untuk melakukan proyeksi pada sumbu Y. Tentukan
matriks standar operator liniernya. Lalu, apabila kalian sudah mendapatkan T, tentu saja kalian juga bisa mencari, karena ini adalah operator linier ya, artinya matriks standarnya merupakan matriks persegi sehingga kalian bisa mencari nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian. Coba cocokkan jawaban kalian dengan jawaban pada berikut ini. Apabila kita memiliki matriks standar T seperti ini, maka nilai-nilai eigennya dapat dengan mudah kita tentukan dari elemen pada diagonal utama. Sehingga nilai eigen yang pertama adalah 0 dan nilai eigen yang kedua adalah 1. Misalnya kita memiliki nilai eigen seperti ini, maka tentu saja kita bisa mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tersebut. Tahu di sini adalah T, V sama dengan 0 dikali V, sama dengan vektor 0. T kita masukkan 0, 0, 0, 1, dan V kita masukkan V1, V2 adalah vektor 0. Sehingga dari sini kita bisa peroleh V2 adalah 0, V1 adalah suatu skalar bebas. Karena disyaratkan A adalah bukan vektor 0 ya di sini, sehingga A tidak sama dengan 0. Atau vektor eigen untuk nilai eigen 0 adalah himpunan semua vektor yang berbentuk A0. Nah, ini adalah vektor-vektor pada sumbu Y. Sekarang coba kita gambarkan. Misalnya ini adalah suatu koordinat Y dan X, lalu kita memiliki vektor pada sumbu Y di sini. Semua vektor pada sumbu Y, juga misalnya di bawah ya, akan dipetakan ke vektor 0, 0. Oleh karena itu, himpunan semua vektor pada sumbu Y, termasuk vektor 0 di sini, akan membentuk ruang eigen. Mohon maaf, ini sedikit diralat ya. Seharusnya himpunan semua vektor pada sumbu Y adalah untuk nilai eigen 0. Sedangkan semua vektor pada sumbu X adalah untuk nilai eigen 1. Maka kita dapat mendefinisikan nilai eigen dan vektor eigen operator linier. Walaupun pada contoh tadi kita mencari nilai eigen dan vektor eigen untuk matriks standar transformasi linier T, namun pada kasus ini bisa kita lakukan generalisasi. Nilai eigen juga dapat diketahui dari transformasi liniernya. Lambda disebut sebagai nilai eigen dari T apabila terdapat vektor tidak nol sedemikian hingga Tx sama dengan lambda X. Vektor tidak nol ini yang disebut sebagai vektor eigen dari T. Jadi, untuk kasus operator linier dengan domain adalah Rn KRN, kita bisa memperoleh nilai eigen dan vektor eigen dari transformasi liniernya langsung atau dari matriks standar transformasi liniernya. Jadi kita ketahui bahwa Tx
sama dengan matriks standar transformasi linear T dikalikan dengan vektor X. Di sini ini adalah matriks persegi, sehingga kemudian kita bisa mencari nilai-nilai eigennya. Kita juga bisa menentukan vektor-vektor eigennya. Jadi kalian bisa mencari nilai dan vektor eigen dari transformasi linearnya langsung atau menggunakan matriks standar transformasi linearnya. Sebagai contoh lainnya, kita lihat di sini kita memiliki matriks standar transformasi linear berbentuk seperti ini. Misalnya kalian diberikan suatu vektor-vektor, vektor X, vektor Y, dan vektor Z. Kita dapat menentukan apakah vektor tersebut merupakan vektor eigen dengan melakukan perkalian antara matriks standar transformasi linearnya dengan vektor X. Pada kasus ini kita melihat bahwa 84 merupakan 2 dikalikan dengan 42, atau ini adalah 2X, dan min 2 adalah minus 1 dikalikan dengan 22, atau ini adalah min 1Z. Sedangkan pada kasus ini kita tidak bisa menyatakan VY sebagai kombinasi linear dari vektor Y. Sehingga kita bisa menyimpulkan Y bukan vektor eigen. Sedangkan untuk X dan Z, dua-duanya merupakan vektor eigen. Coba dibaca pelan-pelan bagian ini, sama seperti contoh sebelumnya, mencari nilai eigen proyeksi pada sumbu X. Setelah mengetahui transformasi linear proyeksi pada sumbu X dan pada sumbu Y, kita juga bisa mencari transformasi linear yang lain. Pada contohnya, kita melakukan ekspansi searah sumbu X dan sumbu Y. Untuk ekspansi searah sumbu X, maka vektor yang korelasi dengan X akan dikalikan skalar yang korelasi dengan X akan dikalikan dengan K. Sedangkan pada ekspansi terhadap sumbu Y, maka nilai yang berkorelasi dengan Y akan kita kalikan dengan skalar K. Untuk ekspansi, nilai K ada 2 ya. K bisa saja lebih dari 1 atau K berada pada rentang 0, K, dan 1. Pada kasus ini kita ingin memperkecil ukurannya. Sedangkan pada kasus ini kita ingin memperbesar. Ini yang kita namakan dilatasi, dan ini yang kita namakan kontraksi. Jadi untuk dilatasi, K selalu lebih besar dari 1, sedangkan untuk kontraksi, nilai K berada pada rentang 0 dan 1. Bagaimana dengan matriks standar transformasi linearnya? Sekarang coba kita perhatikan, di sini kita memiliki vektor XY. Transformasi linearnya adalah KXY. Atau ini bisa kita tulis sebagai 1 K kali X ditambah 0 kali Y, sedangkan baris keduanya adalah 0 dikalikan X ditambah 1 kali Y. Atau kita tulis sebagai perkalian matriks K 0, 0, 1, XY. Sedangkan yang ini kita mentransformasi linearkan XY sehingga kita memperoleh XKY. Atau XKY adalah 1 dikalikan X plus 0 kali Y
Dan ini adalah 0 dikalikan X plus K kali Y. Sehingga kita bisa mengalihkannya membentuk 1, 0, 0, K XY. Ini adalah matriks standar transformasi linearnya untuk ekspansi terhadap sumbu Y, dan ini adalah matriks standar transformasi linearnya untuk ekspansi searah sumbu X. Dari sini kalian bisa menentukan nilai eigennya, yaitu nilai-nilai pada diagonal utama, karena ini merupakan matriks diagonal. Kita juga bisa melakukan ekspansi pada kedua sumbu. Dalam hal ini kita memiliki A, misalnya di sini A1, A2, TA adalah K dikalikan A1 dan K dikalikan A2. Tuh. Berarti di sini kita bisa membentuk A1, A2. Transformasi linear adalah KA1, KA2. Ini adalah K dikalikan A1 plus 0 dikalikan A2. Dan ini adalah 0 dikalikan A1 plus K dikalikan A2. Sehingga kita peroleh K0, 0K, A1, A2. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai-nilai eigen dari matriks standar transformasi linearnya, yaitu K. K juga merupakan nilai eigen dari transformasi linearnya. Coba kamu tentukan vektor eigen untuk nilai eigen K. Dalam kasus dilatasi, K-nya selalu lebih besar dari sama dengan 1, sedangkan untuk kontraksi K-nya kurang dari 1. Determinan juga kita definisikan pada operator linier. Determinan dari operator linier sama dengan determinan dari matriks standarnya. Contohnya di sini, untuk T proyeksi ortogonal pada sumbu X, matriks standarnya berbentuk seperti ini, sehingga dengan mudah kita bisa menentukan determinan dari matriks standarnya adalah AD min BC atau 0, dan ini sama dengan determinan dari transformasi linearnya. Determinan untuk dilatasi, kita dapatkan matriks standar seperti ini, sehingga determinannya adalah K kuadrat. Jadi, dalam kasus ini, determinan tidak hanya dimiliki oleh matriks persegi, tetapi juga dimiliki oleh transformasi linear yang secara spesifik adalah operator linear.